Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Fabera Deasti, NIM 43225023, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit hasil resume saya mengenai teori sosiologi. Materi ini saya baca dari buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Prof. Dr. Surjono Sukanto tahun 2019, diterbitkan Raja Grafindo Prasada di Kota Depok. Materi ini memuat lintas sejarah, teori sosiologi yang mencakup masa sebelum Auguste Comte, era Bapak Sosiologi Auguste Comte, dan pasca Auguste Comte. Tanpa berlama-lama atau banyak basa-basi, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama, yaitu apakah itu teori? Teori merupakan suatu teori yang pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Suatu variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda, atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perhatian masyarakat sebelum Comte. Masa Auguste Comte dipakai sebagai patokan karena sebagaimana dinyatakan di muka Comte, pertama kali memakai istilah pengertian sosiologi. Sosiologi menurut Comte merupakan suatu nilai atau ilmu pengetahuan yang relatif muda usianya, karena baru mengalami perkembangan sejak masa Comte tersebut. Seorang filsuf yang pertama kali menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato bermaksud untuk merumuskan suatu teori tentang bentuk negara yang dicita-citakan, yang organisasinya didasarkan pada pengamatan kritis terhadap sistem-sistem sosial yang ada pada zamannya. Plato berhasil merumuskan suatu teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang-bidang kehidupan, ekonomis, dan juga sosial. Filsuf yang kedua ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Mengikuti sistem analisis secara organis dari Plato, di dalam bukunya yang berjudul Politis, Aristoteles mengadakan suatu analisis mendalam terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Pengertian politik digunakan dalam arti luas, mencakup juga berbagai masalah ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Pada akhir abad pertengahan, muncul seorang filsuf Arab bernama Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 yang mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Prinsip-prinsip yang sama akan dapat dijumpai bila ingin mengadakan analisis terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara, seperti gejala-gejala dalam masyarakat dan faktor-faktornya itu seperti apa. Yang ketiga ada sosiologi Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1853. Auguste Comte yang pertama-tama memakai istilah sosiologi adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte, ada 3 tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap-tahap sebelumnya. Tahap pertama dinamakan tahap teologis atau fiktif, yaitu suatu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis. Tahap kedua yang merupakan perkembangan dari tahap pertama adalah tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap tahap gejala terhadap kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Pada tahap ini, manusia masih terikat oleh cita-cita tanpa verifikasi karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Hal yang terakhir
Inilah yang merupakan tugas ilmu pengetahuan positif, yang merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir pada perkembangan manusia. Hierarki atau tingkatan ilmu-ilmu pengetahuan menurut tingkatan pengurangan generalitas dan penambahan kompleksitasnya adalah matematika, astronomi, fisika, ilmu kimia, biologi, dan juga sosiologi. Yang keempat atau yang terakhir adalah teori-teori sosiologi sesudah komputer. Suatu gambaran menyeluruh dan lengkap tentang teori-teori sosiologi sesudah masa komputer tidak akan mungkin diberikan dalam bagian ini. Teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain maupun data yang diperoleh dari penggunaan ilmu-ilmu tersebut. Pengaruh yang mencolok akan terlihat, misalnya dari geografi, biologi, antropologi, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Pengertian tentang teori-teori sesudah masa komputer akan dijelaskan pada beberapa mazhab, yaitu seperti mazhab geografi dan lingkungan, mazhab organisasi dan evolusioner, mazhab formal, mazhab psikologi, dan mazhab ekonomi, dan juga mazhab hukum. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori-teori sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.